Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ujian global dalam materi Pensim. Laboratorium Sistem Simulasi Industri UN Veteran Jawa Timur 2020. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 44, yaitu ada saya sendiri, Diki Marcel Pertana, NPM 180, 320, 10124, dan rekan saya Ivan Jeremias Dewinata, NPM 180, 320, 10135. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah pada studi kasus yang kami ambil. Dalam studi kasus kami yaitu mengambil permasalahan pada perusahaan PT Semen X. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan sistem dinamis dengan menggunakan software Pensim pada pendapatan perusahaan di PT Semen X di kota X. Untuk tujuan modul 3 sendiri, yang pertama mengidentifikasi permasalahan produksi yang tergolong sistem dinamis, yaitu permasalahan produksi semen yang mempengaruhi pendapatan atau penjualan semen pada perusahaan PTX. Yang kedua yaitu mengenal software Pensim serta cara penggunaannya. Dan yang terakhir menggunakan software Pensim dalam menyelesaikan permasalahan sistem dinamis. Selanjutnya ada manfaat dari modul 3 sendiri, yaitu Pensim. Yang pertama, agar dapat mengidentifikasi permasalahan produksi semen yang terdapat pada semen X dengan sistem dinamis. Yang kedua, agar dapat mengenal software Pensim serta cara penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu agar dapat menggunakan software Pensim dalam menyelesaikan permasalahan sistem dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode permodelan yang dikenalkan oleh J. Forster pada tahun 1950 dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat hubungannya dengan pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya ada definisi dari sistem dinamis itu sendiri, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamis ini merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan menuju arah keseimbangan. Berikut ada gambar dari CLD atau Casual Diagram pendapatan PT Semen X. Selanjutnya ada 3 aspek penting dalam melakukan simulasi. Yang pertama, mempelajari sebab akibat. Melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan didapat organisir ide dalam mempelajari sistem dinamis. Yang kedua, aspeknya yaitu umpan balik atau feedback. Di dalam metode sistem dinamis, pengaruh kausal yang paling penting adalah pengaruh dari skala yang tercakup di dalam feedback loop. Dengan adanya feedback loop, maka faktor atau variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable. Untuk sifat umpan baliknya, yang pertama ada reinforcing feedback atau umpan balik positif, yaitu umpan balik yang bisa memberikan kontribusi kepada apa yang kita lakukan. Dan yang kedua ada balancing feedback atau umpan balik negatif yang berfungsi sebagai penyeimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Kemudian yang ketiga aspek pentingnya yaitu sistem batasan atau boundary system. Secara sederhana, definisi batasan sistem adalah suatu garis pembatas yang menentukan faktor-faktor atau variabel yang termasuk di dalam sistem mana saja yang ada. Selanjutnya menjelaskan tentang pembacaan single positive feedback system. Diagram ini memberikan pengertian bahwa jumlah pengetahuan atau the amount of knowledge yang dimiliki mahasiswa akan mempengaruhi will affect performa mahasiswa, dan performa mahasiswa akan berpengaruh pada pemaksaan akan pengetahuan. Yang kedua ada more complete single loop. Yang terpenting dalam more complete single loop yaitu jumlah elemen atau item
yang ada di dalam loop dapat menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, single negative feedback system adalah loop yang cenderung melawan arah dari loop dan mendekati equilibrium. Dan yang terakhir ada complicative positive dan negative loop, merupakan gabungan dari positif dan negatif feedback system. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software Vensim. Apa sih Vensim? Vensim merupakan suatu perangkat permodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Vensim sendiri menawarkan cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram casual diagram dan stop flow diagram dengan menghubungkan kata tanda panah keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan data sebagai hubungan kausal. Berikut merupakan gambar dari tampilan utama pada software Vensim, yaitu ada title bar, menu, main toolbar, sketch tools, output file, Windows analysis tool, status bar, dan build sketch window atau lembar kerja. Selanjutnya saya menjelaskan tentang deskripsi dari studi kasus. Studi kasus kami tentang pendapatan pada Semen X, di mana Semen X merupakan perusahaan di bidang bahan bangunan yang memproduksi semen dengan penjualan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya laba mengalami kenaikan. Dengan adanya permasalahan dalam perusahaan, banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam penjualan semen. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan masalah ini adalah membuat model simulasi sistem dinamis. Berikut merupakan gambaran dari pendapatan perusahaan pada PT Semen X dengan software Vensim, di mana ada persentase peningkatan yang mempengaruhi peningkatan penjualan, persentase penurunan yang mempengaruhi penurunan penjualan, kemudian ada laba penjualan semen, pendapatan perusahaan, pemasukan, pengeluaran, dan beban serta biaya produksi. Selanjutnya ada grafik pendapatan dari PT Semen X. Berikut merupakan gambar dari grafik pendapatan pada Semen X, di mana garisnya berwarna biru merupakan laba penjualan semen dan yang berwarna merah pendapatan dari perusahaan. Dan disimpulkan bahwa pada bulan Januari sampai November, pendapatan yang diperoleh oleh Semen X yaitu konstan, tidak mengalami penurunan. Selanjutnya ada table pad pendapatan perusahaan. Berikut merupakan table pad dari pendapatan perusahaan, di mana pendapatan perusahaan setiap bulannya mengalami kenaikan. Bulan pertama yaitu 100, bulan kedua naik 180, bulan ketiga 250, bulan keempat 310, bulan kelima 360, bulan ke-6 400, bulan ke-7 430, hingga bulan ke-10 460. Sekian penjelasan materi tentang software Vensim. Selanjutnya untuk run softwarenya akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan Jeremias Jolinata.